Oke, untuk kuartal berjalan, untuk kuartal pertama ini didapatkan dari 80%. Nah, pada laporan ketiga kita lihat 80% dikalikan laporan 3. Laporan 3. Laporan 3 ini. Oke, bahan baku langsung ya, jadi dikalikan sebesar 4492. Nah, dan seterusnya nanti caranya sama, dikalikan kuartal pertama 80%, 80%, 80%. Kemudian untuk kuartal sebelumnya juga sama, 20% dikalikan jumlahnya ini. Jadi untuk kuartal sebelumnya nanti juga sama ya, 20% dikalikan 4492, 20% dikalikan 5176, 5480 dan 6904. Nah, ini nanti hasilnya gitu ya. Kemudian untuk tenaga kerja langsung laporan 4. Jadi di laporan 4 dimasukkan ke laporan 10 ini. Kemudian overhead itu dikurangi 540. Nah, ini ada di ini. Jadi nanti untuk overhead dikurangi 540, kemudian untuk administrasi dikurangi 150. Laporannya ada di laporan 5. Jadi kita kembali ke laporan 5. Laporan 5. Nah, oke. Jadi nanti 281 dikurangi 540 untuk overhead. Kemudian untuk laporan 8 ya. Kemudian untuk beban administrasi penjualan nanti dikurangi 150. Jadi 1820 dikurangi 150. Oke, udah ketemu ya. Nah, jadi kalian nanti fokuskan, tadi hanya contoh saja, jadi nanti kalian fokuskan ke sumbernya ini dan dicari. Oke, ini adalah laporan posisi keuangannya, tinggal dimasukkan. Nah, kemudian ini kasnya 7503 didapatkan dari saldo akhir laporan 10, bisa kalian lihat. Kemudian piutang usahanya 1500 dari laporan ketiga. Oke. Kemudian persediaan bahan baku ada di laporan 6. Jadi nanti kalian lihat di bagian bawah ini ya. Oke. Kemudian langsung ke anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu, jadi anggarannya tetap tidak berubah. Kemudian anggaran fleksibel ini bisa berubah anggarannya. Oke, anggaplah manajemen ingin mengetahui biaya produksi untuk 1000 kaos, 1200 kaos, 1400 kaos. Dari laporan 6 kita mengetahui biaya variabel untuk bahan baku langsung 4 US dollar, tenaga kerja langsung 1,20, overhead variabel 0,60. Kemudian perlengkapan 0,45, listrik 0,15, variabel terpisahkan ini berjumlah 0,60. Jadi ini tambah ini 0,60. Kita mengetahui overhead tetap dianggarkan 1645 per kuartal, ada di laporan 5. Nah, oke. Itu ya. Jadi 1200, 1060, variansinya 140, favorable. Biaya bahan bakunya, nah ini. Jadi sudah ada di bagian bawah ini ya. Jadi kalau U itu unfavorable atau tidak menguntungkan, F itu favorable. Kemudian ini adalah anggaran produksi
fleksibel, jadi unitnya bisa berubah. Oke, bahan baku langsung diketahui 4 US dollar. Kalau tingkat produksinya 1000 berarti tinggal dikalikan. Ini tinggal dikalikan 1200 dan seterusnya. Ini perbandingan aktual dan anggaran untuk 1200 dan 1200 di anggaran. Oke, yang ini ya 1200 ini dan 1200 yang ini. Tinggal dimasukkan, kita bandingkan apakah mengalami keuntungan atau ketidakkeuntungan. Jadi nanti kalian bisa menganalisis sendiri. Langsung saja ke anggaran aktivis statis. Oke, ini ya. Langsung ke contohnya saja ya. Oke. Nih, anggaplah bahan-bahan yang dibutuhkan sebagaimana ditampilkan dengan anggaran pembelian bahan baku, menciptakan permintaan atas 15.000 pesanan pembelian. Dengan asumsi bahwa seorang staf administrasi dapat memproses 3.000 pesanan per tahun. Nah, ini adalah datanya, gaji 200 US dollar, penyusunan 5.000, kelengkapannya sekian, okupansinya sekian, jumlahnya 226 US dollar. Oke. Oke, ini adalah anggaran fleksibel jam tenaga kerja langsung, bisa kalian lihat. Oke, ini adalah anggaran fleksibelnya bahan baku langsung. Nah, nanti tinggal dikalikan gitu ya. 10 US dollar dikalikan 10.000, 100.000, 20.000 US dollar dikalikan 8.000 dapatnya 64, 20.000 US dollar dikalikan 16 dapatnya 108. Nah, ini adalah perbandingannya. Biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Oke, kemudian langsung ke soal-soal kaji ulang. Nih, unit penjualannya 100.000, harga per unitnya 15 US dollar, unit persediaan awalnya 8.000, yang ditargetkan 12.000. Siapa membutuhkan 4 pon logam bernilai 2,5 US dollar, persediaan awalnya 4.000, ingin memiliki 6.000 pon dalam persediaan akhir kuartal, membutuhkan 30 menit jam tenaga, kemudian tarifnya 9 US dollar. Kita menyiapkan anggaran penjualan kuartal pertama, produksi, pembelian bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Jadi untuk mencari anggaran penjualan, unitnya dikalikan harga per unitnya, ketemu 1.500 US dollar. Kemudian anggaran produksinya, penjualannya, ditambahkan persediaan akhir yang ditargetkan yaitu 12.000. Nah, dikurangi persediaan awalnya 8.000. Sehingga ketemu anggaran produksinya 104.000. Unit produksi 104 dikalikan bahan bakunya tadi membutuhkan 4 pon ini. Nah, kemudian persediaan akhir yang dibutuhkan, diinginkan yaitu 6.000 pon. Dikurangi persediaan awalnya yaitu 4.000. Dikalikan biaya per ponnya 2,5, sehingga jumlah biaya pembeliannya 1.045. Unit yang diproduksi 104, kemudian tadi tenaga kerja langsungnya kan 30 jam. Nah, berarti kan 0,5. Kemudian dikalikan biayanya per jam 9, sehingga jumlah biaya tenaga kerja langsungnya 468. Nah, oke. Oke, insya Allah sudah paham ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk
kelas MBS 5E kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses semuanya, diberi kelancaran, ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.